Diduga remblong, truk tronton pindah jalur dan menabrak kendaraan lain di ruas tol ABC dalam kota Semarang, Jawa Tengah. Dua korban tewas, sejumlah orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun. Kecelakaan bermula ketika truk tronton mengangkut seng mengalami remblong berakibat sopir tak mampu mengendalikan laju truk. Truk membanting pengemudi berpindah ke jalur berlawanan sehingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun melibatkan dua truk dan dua mobil. Pengemudi mobil dan konektur truk tronton tewas. Muatan truk berupa seng berhamburan di jalan tol mengakibatkan kemacetan parah dari dan menuju kota Semarang. Polisi memeriksa saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Pasca jatuhnya pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi. Sementara jadwal evakuasi masih menunggu hasil penyelidikan selesai. Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Karena kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Tim lah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT sudah selesai juga hari ini? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya, tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 5 awak pesawat Wise Air yang jatuh di Karawang akhirnya dipindahkan ke salah satu hotel di wilayah Purwakarta. Mereka dipindahkan untuk proses pemulihan setelah menjalani perawatan awal. Lima korban selamat jatuhnya pesawat Wise Air dipindahkan ke hotel untuk sementara waktu. Selanjutnya, kelima awak pesawat akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing setelah kondisi mereka dinyatakan membaik. Seluruh awak pesawat dilaporkan mengalami syok dan kelelahan. Kelimanya tidak mengalami cedera berat yang membutuhkan penanganan medis intensif. Dari kelima, secara umum baik-baik saja. Ada satu, yaitu pilotnya, karena memang masih shock, jadi tekanannya, tensinya agak tinggi. Tapi secara umum sih baik-baik saja. Hingga saat ini, pihak maskapai belum memberikan keterangan terkait detail insiden yang menyebabkan pesawat tersebut terjatuh. Namun pihak keamanan dan petugas lapangan sudah melakukan pengamanan di area kejadian. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dijadwalkan segera melakukan penyelidikan untuk investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Selain itu, polisi juga berhasil tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Kamuzaru Waruwu. Salah satu pelaku adalah mantan sopir Hakim. Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamuzaru Waruwu. Polisi memastikan pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. 4 orang pun ditangkap dan dijadikan tersangka. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Sementara otak pelaku pembakaran adalah mantan sopir pribadi Hakim, Fahrul Aziz Siregar. Pelaku sudah cukup lama bekerja dengan korban sehingga mengetahui seluk-beluk rumah tersebut. Kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian. Aksi para tersangka pada awal November kemarin terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita beralih ke kerusakan infrastruktur, pemirsa. Pilu, warga terpaksa menandu jenazah sejauh 22 km karena akses jalan rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Proses menandu jenazah dilakukan warga secara gotong royong selama 6 jam lamanya. Inilah momen perjuangan warga menandu jenazah menggunakan bambu yang diberi kain sarung. Video yang terekam warga itu berlangsung dari Desa Taan menuju Desa Bela di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Kamis lalu. Jenazah yang ditandu adalah warga setempat bernama Naharudin berusia 50 tahun yang meninggal di Desa Saleto pada Selasa 18 November lalu. Lantaran akses jalan menuju kampung halamannya di Desa Bela rusak parah dan tidak dapat dilalui mobil ambulans, warga terpaksa menandu jenazah almarhum sejauh 22 km. Perjuangan warga menandu jenazah berlangsung selama 6 jam dari sore hingga malam hari dengan penerangan seadanya. Memang karena kondisi jalanan tidak memadai, Pak. Itu melewati sungai juga? Iya, melewati sungai. Kalau pembawa jenazah itu karena cepat-cepat dia paling 4 jam. 4 jam? Cepat nih. Kemarin ini Pak. Kemarin karena malang 6 jam. Menurut warga, menandu orang sakit maupun jenazah melewati jalan rusak sejauh puluhan kilometer bukan kali pertama dilakukan warga daerah ini. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan penghubung menuju Desa Bala untuk memudahkan aktivitas warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan.